Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tazurin Naftali. Dan saya Muhammad Faith Takyudin. Saya Tazkiyatul Fitria Bilqis. Kami berasal dari program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Hari ini kami akan mempresentasikan atau membuat video mengenai tentang mata kuliah kami, yaitu ilmu dakwah, yaitu dengan dosen pengampu Pak Sudi Rizal LKMA. Hari ini materi kami yaitu mengenai tentang perbandingan metode dakwah. Untuk skemanya, yang pertama yaitu dakwah bil hikmah. Yang kedua ada dakwah bil mau'izatil hasanah. Yang ketiga ada dakwah mujadilah billati hiya ahsan. Itulah skema dari materi kami hari ini. Untuk penjelasannya bisa lanjut ke next selanjutnya. Selamat menyaksikan. Dakwah yang pertama yaitu dakwah bil hikmah. Secara singkatnya, dakwah bil hikmah merupakan dakwah atau pendekatan yang lebih mementingkan kata-kata yang sedikit namun besar dan juga dalam maknanya. Selain itu, dakwah bil hikmah juga mementingkan atau mengutamakan yang namanya argumentasi logis dan juga komunikatif jika ingin disampaikan oleh para audiensinya. Selain itu, dakwah bil hikmah juga memperhatikan dan memposisikan dakwah dan juga penyampaiannya sesuai dengan target dan juga sasarannya. Contohnya kalau di program studi pengembangan masyarakat Islam, dakwah bil hikmah yaitu dengan menyelenggarakan webinar maupun seminar kewirausahaan untuk masyarakat miskin. Dakwah yang kedua ialah dakwah bil mau'izatil hasanah. Dakwah ini ialah merupakan pendekatan dengan menggunakan nasihat yang menggunakan dengan kata-kata yang lembut dan tidak menyakiti hati. Dakwah dengan bil mau'izatil hasanah ini bertujuan untuk kita mengingatkan kepada orang lain tetap berada di jalan yang benar dan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu memiliki akibat di akhirat kelak. Nah, salah satu implementasinya itu di Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan mengadakan bimbingan dan konseling kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu ada dakwah mujadalah billati hiya ahsan. Secara singkatnya, dakwah mujadalah billati hiya ahsan ini dengan cara bertukar pikiran, berargumentasi dan juga debat. Jadi implementasinya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu dengan membuat podcast atau debat. Baik, itulah pembahasan dan juga pemaparan materi dari kami. Selanjutnya yaitu mengenai tentang kesimpulan dari perbandingan metode dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil hikmah. Secara singkatnya, dakwah bil hikmah lebih menekankan dakwah yang lebih banyak maknanya, tapi lebih sedikit penyampaian maupun pembicaraannya. Sekaligus dakwah bil hikmah lebih mementingkan tentang argumentatif yang logis dan juga lebih memilah-milih mengenai tentang audiensinya. Keduanya yaitu dakwah bil mau'izatil hasanah. Nah, yang kedua dakwah bil mau'izatil hasanah itu dakwah dengan menggunakan nasihat dengan tutur kata yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Salah satu tujuan dakwah bil mau'izatil hasanah ini untuk mengingatkan orang lain bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu memiliki akibat. Kemudian yang ketiga itu dakwah mujadalah billati hiya ahsan. Itu secara singkatnya dakwah yang menggunakan argumen, tapi tidak hanya sekedar omong kosong, seperti argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Dan juga dakwah mujadalah billati hiya ahsan bisa juga di dalam forum debat terbuka. Itulah kesimpulan materi dari kami, semoga bermanfaat. Baik, itulah penjelasan mengenai tentang perbandingan metode dakwah. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman PBI, yaitu terdapat 3 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Eka Alexa. Pertanyaannya, apa landasan dan juga dasar dalam berdakwah mujadalah billati hiya ahsan? Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua yaitu harus argumentatif dan juga logis, dan yang ketiga harus menyampaikan kebenaran. Kenapa harus kejujuran? Karena mujadalah billati hiya ahsan merupakan dakwah yang lebih bisa dibilang lebih baik diskusi atau berdebat. Makanya kebenaran dan juga kejujuran harus diutamakan dan harus dipentingkan. Selain itu juga harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya bukan hanya berfokus sama mujadalah billati hiya ahsan, tetapi semua perbandingan metode dakwah juga harus sama-sama menyampaikan sebuah kebenaran. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan kedua itu ada dari Muhammad Zidan Ramdhani. Pertanyaannya yaitu bagaimana dakwah bil mau'izatil hasanah ini dapat membangun karakter individu yang lebih baik dan bernafaskan Islam dalam kehidupan sosial muslim di Indonesia. Jadi dakwah melalui bil mau'izatil hasanah ini dapat membangun karakter individu yang lebih baik dan bernafaskan Islam dalam kehidupan sosial muslim di Indonesia ini ada dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan penyampaian nilai-nilai Islam. Bil mau'izatil hasanah yang berarti ceramah yang baik dan bermanfaat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Hal ini membantu individu memahami nilai-nilai Islam yang sejati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kesadaran keagamaan. Melalui dakwah ini, individu dibimbing untuk lebih menyadari dan mendalami ajaran agama Islam yang dapat meningkatkan kecintaan mereka terhadap agama dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih islami. Yang ketiga itu ada pembentukan akhlak yang mulia. Bil mau'izatil hasanah ini seringkali menekankan pada pentingnya akhlak yang mulia dalam Islam seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Ini membantu dalam membentuk karakter yang lebih baik, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada penguatan jati diri keislaman. Melalui dakwah ini individu dapat menguatkan identitas dan jati diri keislaman mereka menjadi lebih yakin dengan keyakinan mereka dan mampu menghadapi tantangan serta godaan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang terakhir itu ada penyebaran kebaikan dalam masyarakat. Dakwah yang bermanfaat ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga dapat menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat secara lebih luas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Nah, baik. Pertanyaan yang ketiga itu dari Muhammad Rizky. Pertanyaannya adalah bagaimana dakwah mau'izatul hasanah itu dapat membantu memberdayakan kelompok-kelompok marginal atau pinggiran dalam masyarakat Islam. Jadi, yang pertama dengan dakwah bil mau'izatul hasanah dengan cara yang bijaksana dan juga penuh kasih sayang. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pemulihan. Jadi dengan dakwah bil mau'izatul hasanah ini dapat membantu kelompok pinggiran memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai muslim. Dan yang kedua yaitu membangun kepercayaan diri dan motivasi, yaitu dengan cara membantu menumbuhkan rasa percaya diri dengan motivasi dalam individu kepada kelompok-kelompok pinggiran atau marginal. Dan yang ketiga yaitu memperkuat solidaritas dan dukungan. Yang keempat, memberikan keterampilan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok marginal masyarakat Islam. Yang kelima yaitu mendorong advokasi atau pemerintah-pemerintah yang swasta maupun yang pemerintah negeri itu untuk memberikan bantuan dana dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat marginal atau kelompok-kelompok pinggiran. Sekian dan terima kasih. Baik, cukup sekian penyampaian materi dan juga pembahasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu datangnya dari Zidan. Apabila ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, betul.